Swastiastu. Salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pandya Putri Dewi Lestari dan rekan saya Lili Putri Yunita Kusuma Dewi. Di sini kami akan mewawancarai seorang seniman yang berasal dari Gianyar, yaitu Bapak Sunarto SSN. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana awal mula Bapak terjun ke dunia seni hingga dipercayai menjadi seorang pemimpin? Om Swastiastu. Sebelumnya Tiang perkenalkan diri, nama Tiang Bapak Nyoman Sunarto SSN yang tinggal di Desa Batuyang, Batu Pulang Kangin, 2 Januari 1970. Baik, jadikan sebuah inspirasi ya untuk menjadikan seorang pemimpin atau leader di dalam sebuah komunitas, yayasan yang Bapak miliki adalah sebuah sanggar. Sudah barang tentu kita berharap akan menjadi seorang panutan, menjadi seorang pemimpin di mana kita harus bisa membentuk, mengalokasikan sebuah identitas sanggar dengan anggota atau anak didik kita sendiri. Akan menjadikan sebuah panutan di kemudian hari. Baik, pertanyaan yang kedua, apa visi atau impian besar yang ingin Bapak capai melalui kelompok sanggar yang dipimpin saat ini? Yang menginspirasi, yang akan menjadi acuan ke depan adalah sesuai amanat orang tua dari kakek. Beliau adalah seorang seniman sejati, bahkan Bapak sendiri adalah keturunan kesenimanan angkatan kelima. Sudah barang tentu berharap adik-adik terutama ya, meskipun apa sih basic kita berbeda, hobi kita berbeda, satu-satu di Bali, Pak Man berharap seniman, seniwati yang sejati yang ada di Bali, mereka akan melanjuti sebagai generasi yang berkecimpung di wadah atau di dunia seni. Kalau bukan mereka, siapa lagi yang akan menggarap ke depan menjadi seniman? Dan yang terakhir adalah sudah barang tentu Bapak Nyoman berharap regenerasi kita ke depan. Oke, bolehlah kita bermain media sosial secanggih seperti ini, dan jangan lupa bekal hidup di hari kemudian, seni tidak akan bisa lepas dari dunia. Pertanyaan ketiga dan keempat. Yang pertama, jika terjadi konflik atau perbedaan pendapat di dalam kelompok seni, bagaimana biasanya Bapak mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin di sanggar tersebut? Ada sebuah istilah konflik dalam kehidupan kan, tapi di dalam dunia seni yang namanya konflik itu sudah dilambangkan seperti sebuah permainan ritme ya, di dalam irama, di dalam bermain gamelan itu sudah ada jelas yang namanya konflik. Kalau tidak konflik, tidak akan menemukan sebuah keharmonisan. Nah sekarang dari segi keanggotaan, yang namanya konflik itu paling enggak dia cara pandang, cara berpikir, cara berpendapat, cara mendapatkan sebuah lagu itu kadang-kadang mereka punya inspirasi yang berbeda. Nah konflik dalam bahasa seni ini adalah bukan konflik marahan, konflik fisik, enggak. Konflik mereka adalah cara beradaptasi, satu lingkungan sanggar, kedua lingkungan dalam bermain musik, kedua konflik mereka masa mudanya mereka itu udah jelas yang namanya emosional ya, udah jelas. Untuk mengatasi konflik itu, kita selaku pimpinan sanggar sudah barang tentu memberikan mereka arahan dan memberikan kita pendidikan beretika, bersusila, atau kita berikan mereka dari sejak dini yang namanya fondasi kekuatan agar mereka mengerti apa arti sebuah konflik. Dalam sebuah kehidupan kalau tidak ada konflik, tidak ada rasanya bermain. Intinya untuk mengatasi seperti itu tidak selalu dengan kemarahan, kita pecahkan masalah itu dengan pikiran dingin, berikan satu solusi, berikan sebuah mereka bahan pemikiran, pertimbangan, nanti suatu akhir mereka akan mendapati sebuah jalan yang terbaik. Itu aja. Dalam dunia seni, setiap seniman punya idealisme dan egonya masing-masing. Bagaimana cara Bapak menyatukan perbedaan
tersebut agar tetap bisa berjalan secara harmoni. Oke. Egoisme, idealisme, seseorang pasti akan punya. Kenapa? Kalau tanpa hidup idealisme atau egoisme, kita tidak akan punya target. Kita tidak punya harapan. Nah, untuk menyatukan sebuah persepsi yang Pak bilang tadi, bagaimana mereka punya idealis atau egoisme, harus, kenapa? Mereka harus rasa punya tantangan atau semangat di dalam mereka bermain, di dalam mereka berkumpul. Peran seorang pimpinan sanggar sudah berkewajiban memberikan mereka yang namanya cara berpikir yang pasti dan cara berpandangan yang benar. Om Santi Santi Santi.